Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfi Syihab Misbahuddin, NIM 11870700009, dari kelas Teknik Elektro kelas A. Eh, Video kali ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Matematika Teknik 2. Pada video kali ini akan dibahas sedikit beberapa materi mengenai materi-materi yang sudah kita pelajari pada semester 4 ini setelah UTS. Materinya diantaranya yang pertama ada hampiran Taylor, yang kedua ada persamaan nonlinier dengan metode tertutup, dan persamaan nonlinier dengan metode terbuka. Kemudian ada eliminasi Gauss dan dekomposisi LU, dan yang terakhir ada interpolasi. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Yang pertama adalah hampiran Taylor. Maclaurin power series. Deret Maclaurin merupakan penaksiran polinom derajat tahingga. Deret infinite atau tahingga menyatakan bahwa akhirnya deret ini sama dengan fungsi sebenarnya dan bukan penaksiran, di mana fx sama dengan f0 ditambah f aksen 0x ditambah f double aksen 0 x kuadrat per 2 faktorial plus titik-titik sampai dengan fn f pangkat n. Biasanya kita memulai perkiraan pada nilai x sama dengan 0. Namun kita bisa membuat deret polinom yang berasal dari titik mana saja, x sama dengan x0. Itulah yang dinamakan dengan deret Taylor. Sedangkan deret Maclaurin adalah deret Taylor yang berpusat pada x0 sama dengan 0. Nah, ini fx sama dengan fx0 ditambah f aksen x0 dikalikan x kurang x0 ditambah f double aksen x0 dikalikan dengan x min x0 kuadrat per 2 faktorial, terus ditambahkan sampai dengan fn, tergantung jumlah n nya, yang mana akan menghasilkan sigma tahingga di mana n sama dengan 0, f pangkat n kalikan dengan x0 dikalikan dengan x minus x0 dipangkatkan dengan n dibagi dengan n faktorial. Selanjutnya ada Trunke-Taylor series. Kita dapat memutuskan untuk membuat perkiraan dari sebuah fungsi hingga n derajat tertentu yang tak terhingga. Fx hampiran fx0 ditambah f aksen x0 dikalikan dengan x min x0 ditambah f double aksen x0 dikalikan dengan x min x0 kuadrat per 2 faktorial, ditambahkan terus tergantung jumlah n nya. Nah, kemudian lanjut ke persamaan nonlinier dengan metode tertutup. Di dalam metode tertutup ini ada beberapa metode lagi di dalamnya. Yang pertama ada metode tabel, metode biseksi, dan juga metode regulavasi. Nah, ini untuk persamaan nonlinier. Akar sebuah persamaan fx sama dengan 0 merupakan nilai-nilai x yang membuat nilai fx sama dengan 0. Akar persamaan fx adalah titik potong antara kurva fx dan sumbu x. Terlihat ini ada 0, di mana 0 ini merupakan sumbu x.
Dan akar persamaan fx itu ada di titik potong antara kurva fx dan sumbu x sini. Eh, Penyelesaian bersama linear mx plus c sama dengan 0, di mana m dan c adalah konstanta. Dapat dihitung dengan mx plus c sama dengan 0 dan x sama dengan negatif c per m. Penyelesaiannya persamaan kuadrat ax2 plus bx plus c sama dengan 0 dapat dihitung dengan menggunakan rumus ABC, yaitu x12 sama dengan min b plus minus akar b kuadrat minus 4ac bagi 2a. Penyelesaian persamaan nonlinier yang pertama dengan mencari akar pada rank A, B tertentu. Di dalam rank A, B dipastikan terdapat satu akar. Hasilnya selalu konvergen. Dan karena hasilnya selalu konvergen, jadi dapat disebut juga dengan metode konvergen. Kemudian teorema suatu rank X sama dengan AB memiliki akar bila FA dan FB berlawanan tanda atau memenuhi FA kali FB lebih kecil dari 0. Teorema tersebut dapat dijelaskan dengan grafik-grafik sebagai berikut. Seperti yang grafik pertama ini, karena FA kali FB lebih kecil dari 0, maka pada rank X sama dengan AB terdapat akar, dimana seperti yang tadi telah dijelaskan, akar tersebut merupakan perpotongan garis antara fx dengan sumbu x, yaitu berada di sini. Jadi pada grafik ini terdapat akar. Sedangkan pada grafik yang kedua ini, karena FA kali FB-nya lebih besar dari 0, maka pada rank tersebut tidak dapat dikatakan terdapat akar karena tidak ada perpotongan antara fx dengan sumbu x. Nah, masuk ke metodenya. Yang pertama adalah metode tabel. Metode tabel atau pembagian area, di mana untuk X di antara A dan B dibagi sebanyak N bagian, dan pada masing-masing bagian dihitung nilai Fx sehingga diperoleh tabel seperti tabel di samping. Ada dua kolom, yaitu X dan juga Fx, di mana pada saat X0 sama dengan A itu FA, sedangkan X1 itu adalah Fx1, X2 adalah Fx2, X3 adalah Fx3, dan seterusnya sampai Xn sama dengan B dan Fb. Nah, terdapat kelemahan pada metode tabel. Metode tabel ini secara umum sulit mendapatkan penyelesaian dengan error yang kecil. Karena itu metode ini tidak digunakan dalam penyelesaian persamaan nonlinier. Tetapi metode ini digunakan sebagai taksiran awal mengetahui area penyelesaian yang benar sebelum menggunakan metode yang lebih baik dalam menentukan penyelesaiannya. Metode yang selanjutnya adalah metode biseksi. Sama dengan metode tabel, di mana terdapat pembagian area menjadi n bagian. Yang membedakan pada saat membagi rank menjadi dua bagian. Dari dua bagian ini dipilih bagian mana yang mengandung dan bagian yang tidak mengandung akar dibuang. Hal ini dilakukan berulang-ulang hingga diperoleh akar persamaan. Nah, ini merupakan kurva C sama dengan A plus B dibagi 2. Jadi C ini merupakan perbatasan tengah-tengah antara A dan B dibagi 2, karena fx menyeberang sumbu x dan terdapat singgungan.
Untuk menggunakan metode biseksi terlebih dahulu ditentukan batas atas A dan batas bawah B. Kemudian dihitung nilai tengah dengan rumus X sama dengan A plus B bagi 2. Dari nilai X ini perlu dilakukan pengecekan keberadaan akar secara matematik. Suatu rank terdapat akar persamaan bila FA dan FB berlawanan tanda atau dituliskan FA kali FB lebih kecil dari 0. Setelah diketahui bagaimana terdapat akar, maka batas bawah dan batas atas diperbaharui sesuai dengan rank dari bagian yang memiliki akar. Metode yang ketiga adalah metode regulavasi. Metode pencairan akar persamaan dengan memanfaatkan kemiringan dan selisih tinggi dari dua titik batas rank. Dua titik A dan B pada fungsi fx digunakan untuk mengestimasi posisi C dari akar interpolasi linier. Dikenal dengan metode false position atau posisi salah. Nah, ini merupakan kurva dari metode regulasi falsi di mana terdapat slope yang dihasilkan dengan FB min FA per B min A sama dengan 0 min F kali A per C min A. Dan hasil akhirnya adalah C sama dengan A min F kali A dikalikan dengan B min A dibagi dengan FB min FA. Kemudian yang selanjutnya ada setelah persamaan nonlinear metode tertutup, sekarang persamaan nonlinear metode terbuka. Penyelesaian persamaan nonlinear metode terbuka. Yang pertama diperlukan tebakan awal. Kemudian xn dipakai untuk menghitung xn plus 1. Hasil dapat konvergen atau divergen. Dalam metode terbuka ini terdapat beberapa metode lagi seperti yang tadi. Kalau di metode tertutup ada metode tabel dan lain-lain. Kalau di metode terbuka ada yang pertama metode iterasi sederhana, yang kedua metode Newton-Raphson, dan yang ketiga metode Schicken. Yang pertama ada metode iterasi sederhana. Metode iterasi sederhana adalah metode yang memisahkan X dengan sebagian X yang lain sehingga diperoleh X sama dengan G kali X. Dengan contoh X min E pangkat X sama dengan 0 diubah menjadi X sama dengan E pangkat X atau G kali X sama dengan E pangkat X. Gx inilah yang menjadi dasar iterasi pada metode iterasi sederhana. Nah, ini untuk kurva metode iterasi sederhana. Karena tadi hasil pada keterangan di sini bahwa hasil dapat berupa konvergen atau divergen. Dan pada kurva ini ada konvergen dan juga divergen. Kemudian metode selanjutnya ada metode Newton-Raphson. Metode pendekatan yang menggunakan satu titik awal dan mendekatinya dengan memperhatikan slope atau gradien pada titik tersebut. Titik pendekatan ke n plus 1 dituliskan dengan xn plus 1 sama dengan xn minus f kali xn dibagi dengan f aksen kali xn. Nah, ini untuk untuk kurvanya, dimana f aksen kali x0 sama dengan slope sama dengan f kali x0 dibagi x0 min x1, atau x1 sama dengan x0 minus f x0 per f aksen x0. Nah, ini adalah algoritmanya metode Newton-Raphson.
didefinisikan fungsi fx dan f aksen x. Kemudian setelah itu tentukan toleransi error E dan iterasi maksimum N. Kemudian tentukan nilai pendekatan awal x0. Kemudian hitung fx0 dan f aksen x0. Untuk iterasi I sama dengan 1 sampai dengan N atau fx lebih besar dari E. Setelah itu dihitung fx dan f aksen x-nya dengan rumus ini. xi plus 1 sama dengan xi dikalikan dengan minus fxi dibagi dengan f aksen xi. Akar persamaan adalah nilai x yang terakhir diperoleh. Kemudian metode yang ketiga adalah metode secant. Metode Newton-Raphson memerlukan perhitungan turunan fungsi fx. Tidak semua fungsi mudah dicari turunannya, terutama fungsi yang bentuknya rumit. Turunan fungsi dapat dihilangkan dengan cara menggantinya dengan bentuk lain yang ekivalen. Memodifikasi metode Newton-Raphson dinamakan dengan metode secant. Jadi metode secant itu merupakan metode Newton-Raphson yang telah dimodifikasi. Kemudian masuk ke materi selanjutnya, yaitu metode eliminasi Gauss dan dekomposisi LU. Metode eliminasi Gauss merupakan proses menghilangkan atau mengurangi jumlah variabel sehingga dapat diperoleh nilai dari suatu variabel bebas. Matrik diubah menjadi augmented matrik, seperti contoh matrik pada matrik di bawah ini. Matrik ini diubah menjadi matrik segitiga atas atau segitiga bawah dengan menggunakan OBE, yaitu operasi baris elementer, yang asalnya matrik seperti ini diubah menjadi matrik seperti ini, segitiga bawah atau segitiga atas. Ini yang asalnya A21 menjadi 0, A31 menjadi 0, A32 menjadi 0, AN1 menjadi 0, AN2 menjadi 0, AN3 menjadi 0. Pokoknya dirubah menjadi matriks segitiga atas atau segitiga bawah dengan menggunakan operasi baris elementer atau OBE. Kemudian selanjutnya ada metode dekomposisi LU. Jika matriks A non singular, artinya matriks yang memiliki inverse, maka ia dapat difaktorkan, dalam arti diuraikan atau dikekomposisi menjadi matriks segitiga bawah L atau lower dan matriks segitiga atas U atau upper dengan cara melakukan sejumlah transformasi elementer. Nah, materi yang terakhir adalah interpolasi. Interpolasi berguna untuk menaksir harga-harga tengah antara titik data yang sudah tepat. Interpolasi memiliki orde atau derajat. Terdapat jenis-jenis interpolasi. Jenis interpolasi yang pertama, interpolasi beda terbagi Newton. Ada interpolasi linier, interpolasi kuadrat, dan interpolasi kubik. Dan jenis yang kedua ada interpolasi Lagrange. Nah, ini adalah kurva untuk interpolasi linier. Interpolasi linier, misal ada M bilangan X1, X2 sampai XM dan bilangan lain yang berkaitan, yaitu Y1, Y2 hingga YM. Maka masalahnya berapa harga Y pada X kali XK plus 1. Nah, dibuat grafik seperti ini. Ambil ruas garis yang menghubungkan titik XK dan YK dan juga XK plus 1
dan YK plus 1. Maka diperoleh persamaan garisnya Y min YK per X min XK sama dengan YK plus 1 min YK per XK plus 1 min XK, sehingga dihasilkan Y sama dengan YK plus X minus XK dibagi dengan XK plus 1 minus XK dikalikan dengan YK plus 1 minus YK. Jadi persamaan garisnya adalah Y sama dengan YK X minus XK per XK plus 1 minus XK dikalikan dengan YK plus 1 minus YK. Dan bisa dilihat bahwa grafiknya lurus naik. Nah, ini adalah kurva interpolasi kuadrat di mana ada fx dan juga lx. Terdapat dua garis yang berbeda, yaitu garis yang berwarna biru dan berwarna merah, di mana rentan ini adalah x0 hingga x2, di tengah-tengahnya adalah x1. Nah, ini untuk interpolasi kubik, ini adalah kuadrat. Nah, yang selanjutnya adalah interpolasi kubik. Sama seperti tadi, ada dua garis yang berbeda, yaitu fx dan juga lx berwarna biru, dan yang berwarna merah adalah fx. Kubik jadi x0 sampai x3 terdapat beberapa sekat, yaitu x1 dan x2. Nah, interpolasi Lagrange merupakan salah satu formula untuk interpolasi berselang tidak sama selain formula interpolasi Newton umum dan metode Aitken. Walaupun demikian, dapat digunakan pula untuk interpolasi berselang sama. Misalkan FGS, YX continue dan differentiable sampai turunan n plus 1 dalam interval buka AB. Diberikan n plus 1 titik x0, y0, x1, y1 sampai dengan xn dan yn. Dengan nilai x tidak perlu berjarak sama dengan yang lainnya dan akan dicari suatu polinom derajat n. Nah, interpolasi Lagrange untuk pemakaian praktis, formula interpolasi Lagrange dapat dinyatakan sebagai berikut. Jika y kali x nilai yang diinterpolasi x, nilai yang berkorespondensi dengan y kali x, yaitu x0, x1 sampai dengan xn, nilai x, dan y0, y1 sampai dengan yn untuk nilai y. Dimana rumus yx itu bisa dilihat seperti pada gambar. Yx itu x min x1 dikalikan x min x2 sampai dengan x minus xn dibagikan dengan x0 minus x1, x0 minus x2 sampai dengan x0 minus xn dikalikan dengan y0 sampai dengan yn. Interpolasi Lagrange kurang disukai dalam praktek karena yang pertama, jumlah komputasi yang dibutuhkan untuk satu kali interpolasi adalah besar. Interpolasi untuk nilai x yang lain memerlukan jumlah komputasi yang sama karena tidak ada bagian komputasi sebelumnya yang dapat digunakan. Bila jumlah titik data meningkat atau menurun, hasil komputasi sebelumnya tidak dapat digunakan karena tidak ada hubungannya antara Pn-1 kali x dan Pnx pada interpolasi Lagrange. Interpolasi yang dibentuk sebelumnya dapat digunakan untuk membentuk polinom derajat yang lebih tinggi. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Semoga video ini bisa bermanfaat dan membantu dalam menyelesaikan soal-soal.
Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.